Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang terkasih. Bersyukur kita hari ini bisa ketemu kembali via Zoom. Hari ini berbeda dari hari-hari yang lain. Hari ini spesial. Wow, spesial? Apa yang spesial, Miss? Ya, Miss. Hari ini spesial karena kita merayakan Natal. Hari lahirnya Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus. Christmas celebration. Nah, ini kita bahas tentang guru-guru dan siswa-siswa semuanya pakai baju serba merah dan wajahnya terikat corona. Apa iya ya, Miss Intan? Ayo anak-anak, kita silakan buka kamera kalian sejenak, ya, supaya kita bisa lihat wajah cantik, wajah ganteng-ganteng kalian, serta pakaian yang serba merah. Ayo silakan anak-anak, buka open kameranya sebentar. Miss Elis mau lihat, Miss Intan mau lihat, ya. Wah, ini gimana? Responnya anak-anak sudah coba lihat? Mana ya, Miss Intan ya? Merah-merahnya mana ini ya? Pastinya karena kita kali ini mau merayakan Natal, pastinya anak-anak udah mandi dong ya. Oh, pasti, Miss. Cantik. Boleh dong kameranya. Iya, coba di sini ada Meli. Siapa lagi ya di situ ya? Ada Komang Dika, Monica. Ya, coba dibuka open kameranya ya. Wow, itu ada siapa itu Miss Intan ya? Wah, iya Meli. Wow, iya, wow, ternyata. Ada Elija. Halo. Elsa. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya Miss Intan ya. Jeremy, ya Brandon Jeremy. Ya, halo semua ya. Oke, baik Miss Intan. Oh iya Miss Intan, tema Natal kita hari ini spesial juga, yaitu Christmas at Home. Seperti ini kita tetap bisa merayakan Natal. Meski dari rumah masing-masing kita, damai Natal selalu ada di hati kita, di rumah kita. Benar sekali Miss Intan, ada banyak hal spesial hari ini Miss Intan. Coba kita lihat susunan acara kita hari ini ya. Ada morning devotion and Bible sharing, terus penyalaan lilin, pembacaan ayat emas Natal dalam ragam bahasa daerah, virtual choir, puisi Natal, terus storytelling, ucapan selamat Natal dari perwakilan siswa dan guru, pengumuman lomba, dan doa ulang tahun serta penutup. Iya, ibadah perayaan Natal kali ini serangkaian dengan doakan siswa yang berulang tahun di bulan November dan Desember. Oke, langsung saja mulai acara kita hari ini dengan praise and worship. Pada
bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami. Kami mau bergembira karena Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami merayakan Natal. Tuhan bukan hanya lahir, tetapi sudah terus bertumbuh. Dan kami terus menjadi dewasa di dalam kerohanian kami. Dan pagi hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semuanya bersukacita, amin. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bergembira karena Tuhan. Ya, Roh Allah ada di dalamku. Oleh sebab itu, mari kita gembira dan menyambut Raja kita. Karena terimalah Dia di hatimu bekerja sekarang dan sampai selamanya. Mari kita bersama-sama. Semuanya untuk naik.
Ya, saya persilahkan Bapak David.
bentuknya, bangunannya, tamannya, dan lain-lain itu bicara house. Tetapi kalau kita bicara tentang home, home bukan bicara bentuk. Home bicara tentang kondisi, situasi, atmosfer, keadaan maupun kehangatan di dalam rumah itu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang Christmas at home bukan bentuk daripada rumah itu, tetapi suasana yang ada di dalam rumah itu. Nah, mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana kita baca bersama di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 nanti ya. Ayat 1 sampai 7 bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kak David bacakan buat adik-adik semua, dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, demikian Yusuf, ya Yusuf adalah bapak daripada Tuhan Yesus, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8 ini sudah temanya berbeda, bukan berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi berbicara tentang gembala-gembala. Ya, dikatakan seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, ini malam sebelum Tuhan Yesus lahir. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan, the glory of God, bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bumi, ya, greatly joy, ya, greatly happiness, kesukaan yang sangat besar, saudaraku. Ya, dan kemudian dikatakan ayat berikutnya, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, palungan ini kita tahu tempat makan dan minumnya kuda atau hewan, saudaraku, hewan piaraan ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga, ya, yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah bukan cuma Tuhan, tetapi dia juga manusia. Kenapa kok Tuhan Yesus lahir atau datang ke muka bumi bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia? Tuhan Yesus datang ke muka bumi sebagai manusia
untuk memiliki derajat yang sama dengan kita semua, dengan adik-adik, dengan Kak David, kita semua memiliki derajat yang sama. Tuhan menempatkan dirinya bukan cuma sebagai Tuhan, tetapi dia belajar bukan untuk cuma mengerti, tetapi dia bertanggung jawab kepada kita semua. Nah, Tuhan Yesus dapat dilihat kelahirannya begitu ajaib, ya, begitu ajaib. Bagaimana Yusuf, bapak daripada Tuhan Yesus, dan Maria, ibu daripada Tuhan Yesus, ketika mereka masih bertunangan, ya, bertunangan itu, saudaraku, adik-adik, artinya belum menikah, ya. Dan kita tahu kalau orang percaya Tuhan, orang Kristen itu masuk di dalam pernikahan yang kudus, di dalam pengertian bahwa tidak ada atau hubungan seksual atau hubungan suami istri terjadi sebelum masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Tetapi satu hari dikatakan malaikat itu datang, ya, dan berkata kepada Maria bahwa dia akan mengandung anak daripada Bapa di surga. Ya, kejadiannya ajaib dan dahsyat, tetapi kelahirannya juga ajaib dan dahsyat. Ketika itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir bukan di rumah sakit bersalin, bukan di rumah sakit yang mewah, tetapi di mana? Di kandang, saudaraku. Ya, di kandang, bahkan di palungan, dibungkus oleh kain lampin, kain yang begitu sederhana. Artinya menandakan betapa sederhananya, betapa rendah hatinya, betapa lemah lembutnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita bicara tentang apa sih tujuan daripada sebuah Natal. Natal di dalam rumah kita. Tujuannya sangat jelas. Di mana di dalam cerita itu Tuhan berbicara atau menyampaikan firman-Nya melalui gembala-gembala. Firman apa yang disampaikan? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 tadi dikatakan, hari ini di kota Daud seorang telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya, dialah Mesias, Tuhan, ya, juru selamat, Mesias, Tuhan, telah lahir bagi kita semua juru selamat. Kenapa kok kita perlu juru selamat? Karena manusia, kita semua tidak dapat menyelamatkan diri kita. Karena kita semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kita semua manusia sangat terbatas kekuatannya. Oleh karena itu, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang saudara dan saya sembah dalam nama Tuhan Yesus, begitu luar biasa. Dia taat kepada Bapaknya di surga untuk turun ke bumi dari tahtanya yang agung di surga sana. Untuk apa? Menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Kita tahu bahwa setiap orang itu rela berkorban atau rela berusaha mengerjakan sesuatu dengan begitu luar biasa untuk mendapatkan hasil atau suatu benda atau seseorang yang begitu dia cintai, ya, yang begitu dia cintai. Kalau orang itu dianggap biasa-biasa saja, ya mungkin dia nggak mau tolong, bahkan kadang-kadang ya kalau dia pun tolong ya asal-asalan. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus rela turun ke muka bumi menjadi sederajat dengan manusia untuk menolong saudara dan saya. Nah, dari sana kita belajar bahwa manusia itu begitu berharga di mata Tuhan, ya. Nah, bagaimana cara Tuhan itu menjadi juru selamat dalam kehidupan kita semua? Tentunya sangat jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk menjadi juru selamat seluruh isi dunia, saudaraku, ya. Yang diselamatkan ini bukan bumi, bukan, tetapi isinya. Yang diselamatkan itu adalah manusianya. Dari apa? Dari jeratan iblis. Yang diselamatkan itu adalah manusia dari jerat pikirannya sendiri. Yang diselamatkan itu adalah manusia yang begitu berharga di mata Tuhan untuk diselamatkan. Oleh karena itu dia dengan tidak segan-segan turun ke muka bumi. Dan kita tahu bahwa untuk mengalami keselamatan itu setiap manusia harus mengalami yang namanya pemulihan, ya, rekonsiliasi. Nah, pagi ini ada 3 hal atau 3 poin yang Kak David akan bagikan kepada adik-adik semua. Yang pertama adalah rekonsiliasi dengan Tuhan, ya. Rekonsiliasi dengan Tuhan itu hanya dapat terjadi melalui Kristus, ya. Hanya dapat terjadi melalui Kristus. Tidak dapat terjadi
melalui yang lain, untuk dapat bertemu dengan Bapa, untuk dapat mengerti dengan Bapa, untuk dapat mengerti bagaimana hati daripada Bapa di surga. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, I am the way, the truth, and the life. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan tidak ada satu orang pun dapat pergi kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, garis bawah itu kata tanpa, tidak ada. Kalau kita mau pergi ketemu Bapa, mengerti Bapa di surga, harus melalui Tuhan Yesus. Hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Apa yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan? Pertama adalah iblis, dan yang kedua adalah dosa kita, ya, dosa. Nah, hubungan ini ketika diperbaiki, maka maka akan memulihkan segala sesuatunya. Pemulihan hubungan itu menghadirkan pengampunan. Pemulihan hubungan itu menghadirkan mujizat. Pemulihan hubungan ini menghadirkan anugerah yang begitu besar. Ya, dosa kita tidak dapat diampuni oleh manusia. Tidak ada manusia yang dapat menghilangkan atau mengampuni dosa manusia yang lain. Manusia yang lain dapat menghilangkan hukuman di muka bumi. Tetapi hukuman yang kekal di neraka sana, hanya ada satu pribadi yang dapat menghilangkannya. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan dialah Tuhan yang disembah dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kemudian rekonsiliasi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Masa lalu. Ya, masa lalu. Salah satu pekerjaan iblis adalah penuduh, ya, pendakwa, perongrong bahkan, pengintimidasi. Itu adalah pekerjaan iblis. Apa iblis intimidasi dalam kehidupan kita? Masa lalu kita yang kurang beres, pernah bikin dosa yang belum diselesaikan, ya, pernah melukai hati orang lain, pernah melukai hati orang tua, dan sampai hari ini kita merasa ganjel dalam hati kita, merasa ada beban. Iblis akan terus ingatkan itu, tetapi Tuhan bukan mengingatkan, Tuhan mengadakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dilepaskan dari segala tuduhan dan beban daripada yang iblis lakukan. Hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya? Rekonsiliasi dengan orang lain, reconcile with others. Ya, siapakah orang lain itu? Yang pertama jelas, parent, orang tua. Ya, anak dan orang tua harus mengalami yang namanya pemulihan hubungan. Ya, pemulihan hubungan. Apakah anak bisa membenci orang tuanya? Oh, sangat bisa. Apalagi di usia-usia teenager seperti adik-adik sekalian, ya. Apalagi di usia-usia yang baru mencari jati diri, ada perubahan hormon. Mungkin adik-adik merasa orang tuanya begitu cerewet, begitu kaku, begitu mengekang, tidak memberikan kebebasan, ya, maunya sendiri dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya hubungan yang dulu pada waktu sebelumnya, pada waktu kecil itu begitu dekat, sekarang lama-lama tambah jauh, ya. Nah, hubungan seperti ini tidak boleh terjadi, ya. Siapakah orang yang paling sayang di muka bumi dengan kita semua? Ya, selain Tuhan, pasti orang tua. Orang tua itu begitu sayang. Cuma wujud sayang daripada orang tua itu berbeda dengan keinginan kita. Kita selalu ingin dimengerti. Kita selalu ingin disetujui. Kita selalu ingin apa yang kita mau lakukan, apa yang kita inginkan terwujud. Tetapi belum tentu itu setuju atau sesuai dengan keinginan orang tua. Oleh karena itu, kita harus memiliki rekonsiliasi hubungan dengan orang tua. Tidak boleh hubungan di dalam keluarga itu rusak. Tidak boleh hubungan di dalam keluarga itu terpecah belah. Karena keluarga itu pasti menjadi lemah. Ya. Kemudian rekonsiliasi dengan siapa? Dengan teman. Dengan teman-teman yang lain. Teman di kelas, teman di gereja, teman di tempat berolahraga, atau teman-teman di tetangga.
Semua harus mengalami rekonsiliasi. Tidak boleh ada ganjalan dalam hidup kita, dalam hati kita kepada mereka. Juga kepada siapa? Kepada guru-guru. Para guru, baik yang pria maupun wanita, semuanya tidak boleh ada ganjalan. Kemudian siapa? Keluarga yang lain, opa, oma, tante, kakek, nenek, dan lain-lain. Tidak boleh ada ganjalan dalam hidup kita. Kita harus mengalami sebuah rekonsiliasi. Kenapa? Karena Tuhan sudah merekonsiliasi kita, hubungan kita dengan Dia. Ketika kita mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, saatnya kita semua mengalami rekonsiliasi dengan yang lain. Bagaimana kita mengalami rekonsiliasi? Caranya bagaimana, Kak David? Ya, caranya ada dua. Yang pertama adalah mari kita belajar forgive and forget. Ya, forgive itu melupakan, forgive mengampuni dan forget melupakan. Ya, apa yang perlu diampuni? Ya, kalau orang tua, teman, kakak, guru dan lain-lain, kalau ada bikin salah, tolong diampuni. Ya, dan yang kedua apa paling penting? Forget, dilupakan. Buat apa kita mengingat-ingat hal yang buruk? Ya, buat apa kita mengingat-ingat hal-hal yang terus ada yang menjadi beban dalam hidup kita? Ya, hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif dalam hidup kita itu seperti sampah, ya, seperti sampah. Saya percaya, Kak David percaya, adik-adik kalau belanja membeli sesuatu, pergi ke warung atau pergi ke supermarket, kalau belanja snack, belanja ice cream, whatever, ya, ketika habis dimakan, apakah sampahnya disimpan di dalam rumah? Tidak. Sampah kita pasti kita buang ke tempat sampah. Dan kita tidak akan pernah simpan sampah itu di kamar kita, di tempat tidur, di ranjang apalagi, ya. Nah, kalau kita sudah buang dengan benar, besok akan diambil oleh tukang sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tetapi banyak orang, kenapa kok dikatakan, kok saya susah ya Pak mengampuni, kok saya susah ya Pak melupakan? Gampang jawabannya, karena kita selalu simpan sampah itu. Jadi ketika sampah itu kita simpan di tempat-tempat yang selalu kita lihat, kita mudah ingat. Jangan pernah simpan sampah dalam kehidupan kita. Sampah itu tempatnya di tempat sampah. Sampah tempatnya bukan di hati kita, ya. Kemudian setelah kita mengampuni dan melupakan, apa yang harus kita lakukan buat mereka? Pray and bless, ya. Pray and bless. Doakan dan berkati, ya. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, ampuni, lupakan, dan tambah lagi bonusnya. Doakan, ya, dan berkati mereka. Kenapa? Firman Tuhan katakan apa kepada Abraham? Tuhan berjanji kepada Abraham, apabila orang memberkati engkau, maka akan kuberkati. Apabila engkau mengutuk, engkau akan dikutuk ulang, dikutuk balik, saudaraku, ya. Jadi ketika saudara memberkati orang, berdoa kepada orang tuamu, berdoa buat kakakmu, berdoa buat guru, buat opa, oma, teman-temanmu, sesungguhnya saudara, adik-adik kita semua, kita sedang didoakan juga sama Tuhan. Sesungguhnya kita juga sedang diberkati oleh Tuhan. Ya, langkah yang begitu simpel. Dan yang terakhir, setelah kita mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, yang kedua rekonsiliasi dengan orang lain, yang terakhir yang menurut saya sangat penting adalah rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Ya, rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengalami rekonsiliasi dengan diri kita sendiri? Yang pertama adalah dimulai dengan acceptance. Acceptance bicara tentang apa? Penerimaan. Ya, tentang apa? Penerimaan. Penerimaan diri kita, ya. Kita percaya bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Dikatakan di dalam firman bahwa ketika nama kita atau wajah kita terukir di dalam tangannya Tuhan. Bahkan dikatakan Mazmur Daud berkata, we are the apple of his eyes. Kita adalah biji matanya Tuhan. Wow, begitu luar biasa Tuhan itu, ya. Jadi kita harus punya penerimaan. Penerimaan yang benar adalah apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Ya, Kak David ulangin bahwa penerimaan yang benar adalah apa yang Tuhan lihat tentang diri kita, bukan apa yang kita dengar dari orang lain. Jangan bingung dengan katanya orang lain. Orang lain tidak punya concern dalam hidup saudara dan saya. Orang lain tidak ikut menenun dan membentuk buah pinggang kita. Orang lain juga tidak bertanggung jawab kepada masa depan kita. Tetapi Tuhan begitu luar biasa kasih
dan cintanya begitu sempurna dalam hidup kita. Yang kedua apa? Self-image, gambar diri. Siapa kita? Kita berharga di mata Tuhan. Siapa kita? Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Siapakah kita? Kita adalah putra dan putri kerajaan. Lihat diri kita sebagaimana Tuhan lihat kita. Nggak usah bingung dengan orang lain, saudaraku. Ya, sekalipun kalau ada orang bully kita, no worries. Ya, no worries. Yang paling penting itu adalah bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang mencintai kita melihat kita. Itu yang paling penting. Nggak usah bingung dengan katanya orang. Ya, kalau dibully juga jangan mudah menyerah. Ya, bully itu it's good buat kita semua. Ya, good untuk apa? Ya, nggak apa-apa, diubah dari yang buruk menjadi yang baik, saudaraku. Setiap kita pasti yang ngalamin sakit hati. Entah dibully, dikatai orang, atau ngalamin hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita pasti ngalamin sakit hati. Tetapi untuk menjadi kepahitan atau disimpan dalam hati, itu pilihan. Jadi kalau kita ngalamin sakit hati, jangan pilih untuk mengalami kepahitan atau disimpan sakitnya. Buang jauh-jauh. Ya. Sampahnya dibuang yang jauh, jangan disimpan di dalam kamar. Sampahnya buang di tempat sampah. Saudara dan saya, lihat bagaimana adik-adik, bagaimana Tuhan itu menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi, Dia cuma berfirman, jadilah terang, ya, jadilah ini, jadilah itu, coba berkata jadilah. Tetapi ketika kita diciptakan Tuhan, oh begitu indahnya, ya. Di dalam Kejadian 2 dikatakan, Dia membentuk serupa dan segambar dengan Dia, dengan tangannya sendiri. Wow, ya. Oleh karena itu, mari katakan dalam diri kita, saya berharga di mata Tuhan. Saya gambaran daripada rupa Tuhan sendiri. Wow, begitu luar biasa. Dan yang terakhir, Tuhan bukan cuma memberikan rekonsiliasi, Tuhan memberikan kepada kita life purpose. Apa life purpose? Tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Jangan sampai salah bergaul. Jangan sampai salah mengambil sebuah keputusan yang berdampak panjang dalam hidup kita. Tetapi milikilah tujuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita ditakdirkan untuk jadi garam dan terang di muka bumi ini. Apa artinya garam dan terang? Menjadi berkat buat yang lain. Menjadi pertolongan buat yang lain. Sekalipun dengan hal yang simpel. Kak, saya masih SMP, apa yang bisa lakukan buat mereka? Berdoa. Give your smile. Berikan senyummu. Ya, berikan telingamu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Berikan nasihat. Firman Tuhan katakan yang lain apa? Janganlah orang menganggap rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kekudusan, dalam banyak hal. Kak David percaya di dalam Natal yang spesial ini tahun 2020, di tengah pandemi Corona, kita akan mengalami hal yang luar biasa, di mana kita tahu bahwa Christmas atau Natal itu terjadi di dalam hati kita. Ya, ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ada pemulihan hubungan kita dengan sesama kita, orang tua, guru, teman-teman yang lain, belajar untuk mengampuni, belajar untuk melupakan, berdoa dan memberkati mereka. Dan yang terakhir adalah kita harus mengalami rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Jangan bingung dengan bentuk tubuhmu, jangan bingung dengan apa kata orang, tetapi percayalah bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Baik, sebelum Kak David akhiri, Kak David rindu berdoa buat kita semua. Mari adik-adik kita berdoa. Kak David akan pimpin dalam doa ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang Maha Kudus, yang Maha luar biasa itu, dan Maha tak terjangkau, Engkau berbicara kepada setiap adik-adik kami di SMP Tunas Daud, masuk ke dalam hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, kuasa yang tak terjangkau, kuasa yang tak terbatas itu, memenuhi hati mereka dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari tempat maha tinggi. Dan Engkau yang menjamah setiap hati mereka untuk mengalami encounter, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun mereka ada kejadian, ada suara Tuhan,
Sebagaimana gembala-gembala itu mendapatkan pewahyuan, mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, dan mendapatkan sebuah message yang begitu jelas. Ada sukacita yang besar, ada juru selamat yang lahir, Mesias, Tuhan yang luar biasa itu, Yesus Kristus. Dan kiranya firman yang ditabur ini tertanam di dalam hidup mereka, dan sepanjang hidup mereka, mereka tidak akan pernah mundur menjadi pengikut Kristus yang terus memikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikuti jalan-jalan Kristus dimanapun mereka ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ronald. Ya, saya kembalikan ke host. Cek, ya. Terima kasih banyak pada Bapak David Limanto yang sudah membawakan firman yang luar biasa untuk kita semua, mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk membawa damai dari dalam rumah kita, kemudian di luar di masyarakat sekitar kita. Ya, selanjutnya kami mengundang Mr. Arif, Miss Elis, Mr. Andi, Mr. Ronald, Miss Diani, Mr. Billy, dan Mr. Niko secara bergantian ke depan kaki Dian untuk menyalakan lilin. Ya, akan persilahkan. Mulai dari Mr. Arif.
Penyalaan lilin adalah tindakan simbolis dari doa tanpa kata, sebuah permohonan, sekaligus juga harapan dan syukur. Sinar lilin menyatakan kemuliaan sorga, bahwa ada kabar sukacita telah lahir juru selamat dunia yang membawa harapan dan damai bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan ayat emas Natal hari ini yang dibawakan dalam ragam bahasa daerah dari perwakilan siswa-siswi SMP Tunas Daud yang akan dilanjutkan dengan virtual choir perwakilan siswa-siswi dan guru SMP Tunas Daud. Silakan. Pada siswa dan guru untuk memuji Tuhan secara virtual. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan puisi Natal dari perwakilan siswa-siswi kelas 8 dan storytelling dari perwakilan siswa kelas 9. Hari berganti hari, suka duka datang dan pergi. Suara lonceng telah berbunyi, berbagai hiasan yang kutemui, dan seberkas cahaya yang berwarna-warni menghiasi bumi. Kembali mengingatkanku akan berakhirnya tahun ini. Berakhirnya tahun yang diiringi kabar-kabar menakutkan, yang berjalan dengan ribuan nyawa melayang, yang terlarut dengan sejuta tangisan air mata. Namun dari Bethlehem, ku dengar tangisan bayi suci tak bercacat celah, yang telah lahir dari Roh Kudus, terbaring dalam palungan, dan emas kemenyan dan mur menyambut kelahirannya. Dialah Yesus Tuhan dan Raja, yang telah menjadi juru selamatku, yang kehadirannya melukiskan senyum di hati tiap insan. Di malam yang sepi ini, sembari duduk termenung, batinku kembali merenung apa yang telah Engkau kerjakan untuk kami ini. Kau adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang tak kusangka menjadi makhluk yang penuh dengan dosa. Kau lakukan semua tantanganmu di bawah kolong langit ini dengan setia. Dari Yerusalem, kau memikul salib, sehingga kegelapan yang menyelimuti kami, kau telah ubah menjadi terang yang gilang gemilang atas kami. Diriku ingin menjadi seperti emas kemenyan dan mur, yang menyambut kehadiranmu di muka bumi ini. Jiwaku haus bersukacita bersamamu. Mulutku rindu menyampaikan kasih setiamu, agar mereka semua tahu siapa Engkau sesungguhnya. Agar mereka bangkit dari duka cita kepada sukacita yang kekal abadi bersamamu. Amin. Rayuwanata, karya Itamar Pakovicia. Di bulan ini, adakah kebahagiaan? Adakah kemurahan? Adakah rasa persahabatan? Dan adakah kedamaian? Dunia dirusak dengan segala yang jahat. Tapi malam ini sangat istimewa. Lihatlah bintang bersudut enam di angkasa. Bintang itu besar dan sangat terang. Persiapkanlah dirimu. Jangan lupa kecapi dan persembahan, karena anak Allah telah lahir di Bethlehem. Hormatilah Maria yang melahirkan sang Raja Agung itu. Tetapi sembahlah anak Allah itu
sebab ia akan mengguncangkan dunia dengan keagungan. Oleh kelahirannya, maka pembunuh akan mengasihi orang, pencuri akan menjadi pemberi, pengkhianat akan menjadi kepercayaan tuannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita merayakan kelahirannya. Selamat Hari Natal. Menyambut sang juru selam. Malam yang gelap ditemani bintang-bintang yang bertaburan di langit, yang berkelap-kelip memancarkan cahaya yang begitu indah, menandakan langit malam yang ikut berdiri. Bintang yang menuntun orang-orang untuk menyambut sang juru selam yang lahir ke dunia dengan senyum yang indah yang terukir di wajahnya, yang lahir untuk membawa keselamatan bagi para umat manusia, rela disalib untuk menebus dosa umat manusia, membawa kedamaian ke dalam dunia ini. Kelahirannya menjadi kado Natal yang paling berharga bagi, yang tak pernah tergantikan, yang tak pernah terlupakan. Karena Natal yang paling indah, paling berharga. Tuhan memakai kita melalui banyak hal, memberikan kita talenta beraneka ragam, satu dengan yang lainnya. Tentunya jika dipadukan menjadi harmoni yang indah. Ragam bahasa daerah, puji-pujian melalui virtual choir, puisi, storytelling, semuanya. Tuhan berikan kepada kita talenta masing-masing sesuai dengan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Menjadi indah, diharmonikan dalam satu acara ini dan juga memeriahkan perayaan Natal kita hari ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar ucapan Natal dan harapan dari perwakilan siswa dan guru secara live. Siapa saja itu, Miss Intan? Ada Lingga Pasaribu dari perwakilan kelas 7, ada Lin Lukito dari perwakilan kelas 8, Dominika Sharon perwakilan kelas 9, dan Mr. Arif. Kami persilahkan mulai dari Lingga Pasaribu. Terdengar? Yes. Terdengar. Baik, saya Lingga Pasaribu mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, baik guru-guru SMP Tunas Daud dan Bapak David tadi, juga dengan teman-teman saya, siswa-siswi SMP Tunas Daud. Harapan saya untuk Natal tahun ini adalah yang pastinya korban COVID-19 lambat laun menurun, agar kami semua bisa belajar tatap muka kembali, bertemu dengan guru-guru, juga dengan teman-teman kami secara langsung, apalagi kami kelas 7 belum pernah bertemu langsung dengan guru-guru dan teman-teman kami di SMP. Walaupun dalam upaya ini kita juga harus berkontribusi juga, namun tanpa pertolongan Tuhan itu tidak berjalan dengan baik. Juga dengan semoga Natal tahun ini bisa membawa kebahagiaan, keceriaan kepada kita semua. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi, lebih ceria lagi, dan lebih bahagia lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya dari Adeline Lukito. Selamat Natal untuk para guru, orang tua, dan juga siswa.
Semoga damai Natal, penyertaan, dan juga perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ya, selanjutnya dari Dominika Sharon. Maaf sebelumnya tadi ada kendala. Shalom, selamat pagi para guru dan teman terkasih. Pada pagi hari ini kami semua berkumpul untuk merayakan perayaan Natal. Natal tahun ini emang berbeda dari Natal sebelumnya, tetapi itu tidak menghambat kegembiraan kita untuk merayakan Natal pada tahun ini. Oleh karena itu saya ucapkan selamat Hari Raya Natal tahun 2020 dan semoga perayaan Natal ini dapat membawa kegembiraan dan kesejahteraan bagi kita semua. Dan tidak lupa juga kita mengucap syukur atas semua yang kita miliki. Terima kasih semuanya, and I'm wishing you all a very Merry Christmas. Oke, selanjutnya dari Mr. Arif. Oke, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal untuk kita semua. Senang berjumpa dengan kalian anak-anak ya di tahun baru nanti. Dengan semangat Natal ini, Mister berharap kita lebih apa yang kita doakan itu yang kita imani. Ya, karena memang kondisi ya, kalian sudah tahu kondisi kita dalam kondisi pandemi, keadaan kita mungkin berbeda ya. Tapi Mister yakin doa yang kita bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus itulah yang kita imani, kita jalani di dalam kehidupan kita. Mister berharap dengan semangat Natal ini di tahun yang baru ini 2024 ini kita memiliki semangat baru, memiliki roh yang tercurah dari Tuhan. Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Ya, Mister ucapkan selamat Natal, Mister mewakili guru-guru kalian mengucapkan selamat Natal dan semoga kita cepat bisa bertemu kembali, tatap muka kembali seperti yang tadi disampaikan sama teman kalian di kelas 7. Kami juga rindu untuk bertemu dengan kalian secara langsung. Baik, itu saja yang Mister bisa sampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya anak-anak tadi sudah ucapan selamat Natal dari perwakilan kelas 7, 8, 9 dan Mr. Arif. Oh iya, sekarang kita tiba di penghujung acara. Kita akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba-lomba kegiatan bulan November yang lalu. Sudah penasaran kan siapa saja pemenangnya? Langsung saja kita undang Miss Desi, Miss Fenty, dan Mr. Niko secara bergantian untuk mengumumkan pemenangnya. Desi. Oke. Kalau semua Mas Desi mau ucapkan selamat hari Natal semua. I wish you guys have a jolly Christmas at home. Seperti kita punya tema Christmas at home. Jadi sebenarnya Mas Desi mau mengumumkan pemenang virtual trip Blackstone Success yang kita laksanakan 9 November ya, 9 November lalu. Oke. Jadi pemenangnya dari kelas 7 kelompok Tiara, Evan, Aditya, Grace, and P. Selamat untuk anak-anak yang selamat untuk anak-anak pemenang dari kelas 7. Kemudian dari kelas 8 ada Stanley, ada Abigail, ada Graciela, ada Fabio, Leticia, dan Ethan. Selamat. Kemudian yang terakhir dari kelas 9 ada Tirza, Giovanna, Leticia, Oral, and Jack. Hadiahnya silahkan nanti
pengumuman dari Oke, halo anak-anak. Sama Miss juga mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menjelang tahun baru 2021. Kemudian, ya, Miss Fenty akan mengumumkan pemenang lomba membaca puisi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2020. Sebelumnya terima kasih untuk para peserta yang sudah berpartisipasi sangat luar biasa. Untuk mengikuti perlombaan sudah merekam videonya, merekam dirinya menjadi sebuah video, kemudian membacakan puisi yang sudah sudah dipersiapkan oleh panitia. Oke, langsung aja Miss akan bacakan untuk pemenang kelas 7. Juara 1 adalah Natalia Angelica dari 7B. Oke, luar biasa ya. Kenapa juara 1 yang duluan Miss bacain ya? Oke, juara 2 dimenangkan oleh Elijah. Oke. Kemudian juara 3-nya adalah Yovani Olivia. Oke, itu luar biasa ya, semua direbut oleh kelas 7B. Oke, selamat ya kepada Mr. Ronald selaku wali kelasnya, anaknya luar biasa. Ya, kelas yang lain jangan mau kalah, kalau ada perlombaan ikutilah. Oke ya. Oke, kita lanjut di kelas 8. Untuk pemenangnya, nah ini Miss bacakan dari juara 3 ya. Juara 3 adalah Elita Rafaela, 8A. Oke, dari kelas 8A ya. Terus juara 2, pemenangnya adalah Daniel Rungkat 8B. Oke, terakhir juara 1 adalah Itamar Pako. Oke, luar biasa sekali yang sudah mengikuti dan sudah menjadi pemenang. Yang lain jangan mau kalah. Hadiah akan diberikan pada saat pengambilan rapot semester 1 atau pada saat pengambilan buku pelajaran awal semester 2. Ya, sudah Miss titipkan hadiahnya di wali kelas, bisa diminta di wali kelasnya kalau wali kelasnya sedikit lupa ya. Oke, sampai di sini Miss akan lanjutkan dan Miss serahkan mic-nya kepada Mr. Niko. Silahkan Mr. Niko. Wah, hadiahnya gede banget, Mister. Terima kasih Miss Fenty. Ya, sekarang Mr. Niko ingin menyampaikan untuk lomba Hari Guru ya, waktu tanggal 25. Jadi di sini surprise ya untuk lombanya, karena untuk para guru-guru. Terima kasih buat para guru-guru dan juga kalian yang sudah berpartisipasi ya dengan like dari beberapa foto-foto yang ada di Instagram. Mister bacakan 3 like terbanyak. Ini akan dapat 3 di sebelah kiri ya, 3. Dapat 1-1 ya. Masing-masing 1. 3 like guru terbanyak. Ini ya, Mister sudah bawa 3. Mister sebutkan guru-gurunya supaya langsung bisa diserahkan saja ya. Yang pertama ada Miss Elis, yang kedua ada Miss Sevin, dan yang ketiga Mister Andi. Mungkin guru-guru yang Mister sebutkan namanya tadi bisa datang ke sini. Kita bisa menyerahkan hadiah. Mic-nya saya kembalikan dulu. Bisa berfoto dulu mungkin. Foto bersama saja. Ketua panitia. Tak lupa Mister juga ucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru nanti ya 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembalikan lagi.
Ya, itu dia pemenang lomba dalam kegiatan kita selama di bulan November yang lalu. Ya, selamat bagi para pemenang dan bagi yang belum berkesempatan menang di kegiatan tersebut, tetap semangat dan berpartisipasilah dalam kegiatan selanjutnya. Semoga kalian bisa menang di dalam kegiatan selanjutnya. Oke. Oke, amin ya Miss Intan. Oke, sekarang kita akan mengetahui siapa saja yang berulang tahun di bulan ini dan mendoakannya sekaligus doa penutup perayaan Natal hari ini. Wah, cepat sekali ya Miss Elis, waktu berlalu. Sudah mau selesai saja acara kita hari ini. Tak terasa juga anak-anak akan menerima rapor dan libur sekolah ya, libur Natal dan menyambut tahun baru. Iya Miss Intan, tenang, kita akan bertemu lagi di semester 2 bulan Januari 2021 yang akan datang. Baiklah, kita undang Mr. Ronald untuk berdoa. Wow, seru banget ya tadi dapat hadiahnya ya. Luar biasa ya. Oke, anak-anak yang Mister kasihi, ya sebelum Mister berdoa bersama-sama dengan kalian, Mister mau mengucapkan terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberkati kita dan dialah yang kita peringati hari ini. Dan terima kasih juga buat tim yang sudah melayani hari ini. Ya, ada tim Praise and Worship, ada host yang keren lah, Miss Elis sama Miss Intan ya. Keren ya. Haleluya. Dan yang lain termasuk kalian siswa-siswi yang ambil bagian juga Tuhan memberkati kalian. Nah, ada beberapa nama yang Mister rangkum ya yang berulang tahun di bulan November dan Desember. Jadi kalau sudah lewat nggak apa-apa, kita akan doakan. Kalaupun belum waktunya karena Desember kan mungkin di atas tanggal 15 juga kita akan doakan. Mister akan bacakan ya. Di kelas 7 ada Alicia ya, berulang tahun, Alicia Lori. Yang kedua ada Dena, yang ketiga ada Devon Gerald. Yang keempat ada Fedli Hidrarto. Ya, mana tepuk tangannya? Oke, lalu ada Putus Satwika, ya, ada Putus Satwika, ada Tiffany Lim, dan ada Darmianto. Ya, itu di kelas 7. Nah, sekarang di kelas 8. Kelas 8 yang pertama adalah Alan Brian. Yang kedua, wah tadi yang puisi tadi, Itamar Pako. Lalu ada Ethan Charles. Yang keempat ada Samuel Excelino. Lalu kelima ada David Stanley. 6 ada Shaniel Obe Ricardo. Oke, berikutnya ada Christopher Perez. Yang terakhir Alexis Sarah Cimenti. Nah, sekarang kelas 9. Kelas 9. Ada Cevi Virginia. Yang kedua ada Ivan Alexander. 3 ada Jesselyn Sanjaya. 4 ada Mikaela Giselle. 5 ada Stefano Jekonia. 6 ada Aracel Bezaleel. 7 ada Miracle Asera. 8 ada Fran Joseph. 9 ada Gabriela Nimade Alea. Dan yang terakhir ada Ricardo Audrey Erlangga. Itulah teman-teman kalian yang berulang tahun di bulan November dan Desember. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati ya. Mari kita berdoa. Khusus buat anak-anak kami yang sedang berulang tahun, mari taruh tangan kananmu di dada, Mister akan berdoa buat kalian. Tuhan akan pakai kalian secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan November maupun Desember, Tuhan memberkati mereka dengan segala kelimpahan-Mu.
Tuhan buat mereka bertumbuh dengan baik, berikan hikmat dan hati yang mengasihi Tuhan, cerdas dan juga takut akan Tuhan. Masa depan mereka cerah, sudah Tuhan persiapkan, dan berikanlah mereka kecintaan untuk menempuh pendidikan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan buat mereka apapun yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dan berkati juga keluarga besar mereka dimanapun berada. Ini doa kami buat anak-anak kami yang berulang tahun. Dan kami juga menyerahkan semuanya yang sudah ambil bagian, yang melayani hari ini, Tuhan juga berkati. Dan kami akan mengakhiri ibadah perayaan Natal ini dengan kasih Kristus, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Huh? Ya, we wish you. Oke. Ada pengumuman dari Miss Elis? Ya. Oke, baik anak-anak, tadi sudah diisi oleh Mr. Ronald ya. Jadi Miss Elis ada beberapa pengumuman yang kami saya sampaikan kepada kalian. Jadi besok hari Rabu 16 dan 17, Rabu dan Kamis ya. Jadi kalian sudah belajar di rumah. Jadi besok kalian libur, berarti tidak ada kegiatan lagi. Semua guru ada persiapan administrasi ya. Jadi kalian belajar di rumah. Oke, ya itu aja untuk pengumuman hari ini, Miss Elis. Ya, Miss Elis. Ya, silakan lagi kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Guru-guru tetap semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Yesus bless us. Kami mengundang guru-guru, mari kita menyanyi lagu Selamat Hari Natal, we wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. God bless you sampai jumpa tahun depan. Semoga corona cepat berlalu. Amin. Oke, kita akan live.